Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Trisna Cayani, NIM 1813031031037 dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas 5B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Biokimia 2, yaitu mengenai LKN 3 yang membahas tentang biomembran. Baik, langsung saja menuju slide yang selanjutnya, yaitu soal yang pertama. Soal yang pertama, biomembran adalah suatu struktur yang sangat tipis yang biasanya divisualisasikan hanya dengan mikroskop elektron, menurut Becker 1986. Jelaskan bagaimana kerja mikroskop elektron untuk memvisualisasikan biomembran. Mikroskop elektron sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu Scanning Electron Microscope atau SEM dan Transmission Electron Microscope atau TEM. Adapun cara kerja dari SEM, yaitu yang pertama, sebuah pistol memproduksi sinar elektron dan dipercepat dengan anoda. Kedua, lensa magnetik memfokuskan elektron menuju ke sampel. Ketiga, sinar elektron yang terfokus memindai keseluruhan sampai dengan diarahkan oleh koil pemindai. Dan yang keempat itu kemudian ketika elektron mengenai sampel, maka sampel akan mengeluarkan elektron baru yang diterima oleh detektor dan dikirim ke monitor CRT. Kemudian, cara kerja dari TEM. TEM menembakkan elektron dengan voltase tinggi ke arah objek yang ingin kita amati. Dengan sifat elektron sebagai gelombang, gelombang elektron akan menabrak objek yang sebagian akan dibelokkan dan sebagiannya lagi akan diteruskan. Elektron yang dibelokkan dan diteruskan ini akan ditangkap dan diperbesar pada bidang gambar atau layar fluoresen untuk membentuk pola objek dan menghasilkan gambar dengan perbesaran serta resolusi yang tinggi. Kita lanjutkan menuju soal yang kedua, yaitu jelaskan konsep dari membran biologis telah berkembang dengan berkembangnya dan digunakannya metode kimia dan morfologi. Sejalan dengan hal tersebut, maka secara umum biomembran merupakan suatu susunan yang teratur dari molekul-molekul protein, fosfolipid, dan terkadang kolesterol yang memiliki tebal sekitar 10 nanometer. Biomembran sendiri dibagi atas 3 kategori, yaitu membran plasma, membran sitoplasma, dan membran nukleus. Kategori-kategori tersebut dibedakan oleh hubungan geometri dari sel, komposisi kimia, ultrastruktur, dan tingkah laku fisiologi. Kemudian, soal nomor 3, fosforilasi oksidatif adalah suatu lintasan metabolisme dengan penggunaan energi yang dilepaskan oleh oksidasi nutrien untuk menghasilkan ATP. Jelaskan mekanisme berikut untuk menghasilkan ATP. Gambar mekanisme di samping merupakan gambar mekanisme dari fosforilasi oksidatif, yang mana pada fosforilasi oksidatif terdapat 5 kompleks, yaitu kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, kompleks 4, dan kompleks 5. Nah, kompleks 5 ini memiliki peran untuk menghasilkan ATP. Kompleks 5 atau ATP sintase merupakan enzim terakhir dalam lintasan fosforilasi oksidatif. Enzim ini menggunakan energi yang tersimpan pada gradien proton di sepanjang membran untuk mendorong sintesis ATP dari ADP dan fosfat. Perkiraan jumlah proton yang dibutuhkan untuk mensintesis 1 ATP itu berkisar antara 3 sampai dengan 4. Pada slide telah disajikan reaksi yang terjadi pada kompleks 5 untuk menghasilkan ATP. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan teori kemiosmotik? Teori kemiosmotik merupakan teori yang dikembangkan dari hipotesis kemiosmotik yang dicetuskan oleh Peter Denis Michel. Teori ini menyatakan transduksi energi seluler yang dilepaskan dari reaksi oksidasi pada substrat pendonor elektron, baik pada respirasi aerobik maupun anaerobik, yang perlahan akan disimpan dalam bentuk beda potensial protonik sepanjang garis tepi membran tempat terjadinya reaksi tersebut. Kemudian, dapat digunakan juga oleh ATP sintase untuk menginduksi reaksi fosforilasi terhadap molekul adenosin difosfat dengan molekul PI.
Kemudian soal nomor 5, jelaskan apa yang dimaksud dengan pergerakan proton menciptakan gradien elektrokimiawi di sepanjang membran. Pergerakan proton menciptakan gradien elektrokimiawi di sepanjang membran umumnya disebut dengan gaya gerak proton. Gaya gerak proton merupakan variasi spasial dari potensial elektrik dan potensial kimiawi yang dipisahkan oleh sebuah membran sel. Adapun gaya gerak proton aktivitas elektrik dan kimiawi menurut rumus yang diturunkan oleh Peter Denis Michel itu tertera pada slide di mana terdiri atas gradien pH, potensial membran, dan faktor konvensional. Selanjutnya soal nomor 6, jelaskan jenis reaksi yang terjadi pada struktur molekul di bawah ini. Jenis reaksi yang terjadi pada struktur molekul di atas merupakan reaksi reduksi koenzim Q dari bentuk ubiquinon menjadi ubiquinol yang tereduksi, yang mana proses ini menggunakan molekul yang larut dan terikat pada molekul transfer. Dalam membran mitokondria, koenzim Q10 pembawa elektron yang larut dalam lipid membawa elektron maupun proton menggunakan siklus redoks. Molekul benzokuinon yang kecil ini sangatlah hidrofobik sehingga dapat berdifusi dengan bebas dalam membran dan ketika Q menerima 2 elektron dan 2 proton, maka akan menjadi bentuk tereduksinya ubiquinol atau QH2. Selanjutnya itu soal nomor 7, jelaskan kompleks-kompleks yang terjadi dalam proses fosforilasi oksidatif. Kompleks-kompleks yang terjadi dalam proses fosforilasi oksidatif adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kompleks 1 yang merupakan protein pertama pada rantai transport elektron berupa kompleks enzim yang disebut NADH koenzim Q oksidoreduktase. Reaksi redoks yang dikatalisis oleh enzim ini adalah oksidasi NADH dan reduksi koenzim Q10 yang diwakilkan dengan Q. Reaksi tersebut telah tersedia pada slide. Kemudian oksidasi NADH akan menghasilkan NAD+ yang diperlukan untuk siklus asam sitrat dan oksidasi asam lemak. Reaksi oksidasi NADH di atas dikopling oleh reaksi deiodinasi hormon tiroksin dengan protomer berupa peroksidase dan hidrogen peroksida, sedangkan reduksi Q akan mentransfer elektron ke kompleks berikutnya hingga pada akhirnya digunakan untuk mereduksi oksigen menjadi air. Kemudian kompleks yang kedua. Kompleks kedua merupakan kompleks enzim yang disebut suksinat quinon oksidoreduktase yang merupakan titik masuk kedua pada rantai transport elektron yang terdiri dari kompleks enzim suksinat dehidrogenase aerobik dan fumarat reduktase anaerobik. Enzim ini mereduksi fumarat menjadi suksinat dan mengoksidasi hidroquinon. Karena reaksi ini melepaskan energi lebih sedikit daripada oksidasi NADH, maka kompleks 2 tidak mentransfer proton melewati membran dan tidak berkontribusi terhadap gradien proton. Selanjutnya itu kompleks ketiga. Kompleks ketiga juga dikenal sebagai kompleks enzim UCCR yang memiliki 11 berkas genetik UCCR. Reaksi yang dikatalisis oleh kompleks 3 ini adalah oksidasi 1 molekul ubiquinol dan reduksi 2 molekul sitokrom C. Tidak seperti koenzim Q yang membawa 2 elektron, sitokrom C akan membawa 1 elektron. Kemudian kompleks 4. Kompleks 4 adalah protein terakhir pada rantai transport elektron yang dikenal sebagai kompleks koenzim COX. Enzim ini memediasi reaksi terakhir pada rantai transport elektron dan mentransfer elektron ke oksigen manakala memompa proton melewati membran. Oksigen yang menerima elektron juga dikenal sebagai akseptor elektron terminal direduksi menjadi air. Baik pemompaan proton secara langsung maupun konsumsi proton matriks pada reduksi oksigen berkontribusi kepada gradien proton. Menurut Kaelin, reaksi yang dikatalisis oleh sitokrom C dan reduksi oksigennya adalah seperti yang tertera pada slide. Yang terakhir itu ada kompleks 5 yang seperti dijelaskan pada soal nomor 3 yang dapat disebut juga ATP sintase
merupakan enzim terakhir dalam lintasan fosforilasi oksidatif. Enzim ini ditemukan pada seluruh organisme hidup dan berfungsi sama pada prokariota dan eukariota. Kemudian, soal nomor 8, jelaskan jumlah energi yang dihasilkan dalam siklus asam sitrat. Dalam setiap perputaran siklus asam sitrat akan dihasilkan 3 NADH, 1 FADH, dan 1 GTP, yang mana apabila diakumulasikan jumlah energi yang dihasilkan dalam siklus asam sitrat adalah sebagai berikut. 3 NADH akan menghasilkan 9 ATP, 1 FADH akan menghasilkan 2 ATP, dan 1 GTP akan menghasilkan 1 ATP. Maka apabila diakumulasikan akan menghasilkan 12 ATP. Selanjutnya, soal nomor 9, tuliskan pada tahap mana yang menghasilkan energi. Soal ini masih berhubungan dengan soal nomor 8 tadi mengenai siklus asam sitrat. Pada tahapan ini, suksinil-CoA akan diubah menjadi suksinat, di mana energi yang dilepaskan digunakan untuk mengubah GDP dan fosforilasi menjadi GTP, yang mana 1 GTP sama dengan 1 ATP. Suksinat yang dihasilkan pada proses sebelumnya akan dioksidasi menjadi fumarat. Ketika proses oksidasi inilah, FAD akan menerima elektron atau mengalami reduksi dan menjadi FADH, yang mana 1 FADH akan sama dengan 2 ATP. Selanjutnya, malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase. Oksaloasetat inilah yang akan menangkap asetil-CoA sehingga siklus Krebs atau siklus asam sitrat dapat terus-menerus terjadi. Hasil akhir dari tahap ini berupa NHDH, yang mana 1 NHDH itu sama dengan 3 ATP. Apabila dihasilkan 3 NHDH, maka akan sama dengan 9 ATP. Sampailah kita pada soal terakhir, yaitu soal nomor 10. Jelaskan gambar 1, 2, dan 3 dari artikel yang telah diberikan. Baik, menuju gambar 1, di mana gambar 1 itu terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian gambar A, gambar B, dan gambar C. Gambar A merupakan gambar mengenai hubungan antar membran sel. Gambar B merupakan gambar mengenai phospholipid bilayers, yang mana phospholipid bilayers merupakan suatu selaput yang terdiri atas 2 lapisan fosfolipid, yaitu kepala dan ekor. Kepala sendiri merupakan wilayah polar yang dari setiap molekul fosfolipid berorientasi pada bagian luar bilayer, dan sedangkan ekor merupakan wilayah nonpolar dari setiap molekul fosfolipid berorientasi pada interior lapisan ganda. Orientasi tersebut disebabkan oleh efek hidrofobik. Selanjutnya itu gambar C adalah gambar mengenai liposomal vesicle atau vesicula liposomal yang merupakan vesikula bola yang memiliki satu lapisan ganda lipid. Selanjutnya gambar nomor 2, di mana gambar ini menunjukkan skema dari liposom multilameral yang merupakan beberapa bilayers yang berorientasi secara konsentris di sekitar suatu inti berair. Selanjutnya soal nomor 10, masih di soal nomor 10, gambar ketiga, yaitu gambar tersebut menunjukkan teknik analisis utama yang diterapkan untuk mempelajari interaksi antara obat dengan model biomembran, yaitu dapat menggunakan kromatografi, biophysical teknik, spektroskopi, dan yang lain-lain seperti yang tertera pada gambar. Baik, sekian presentasi mengenai LKM 3. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Akhir kata, saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.